yang memiliki bentuk secara fisik, dan ada dimaknai buaya yang disebut sebagai makhluk astral yang mempunyai kemampuan, dia adalah makhluk alam lain gitu. Bahkan di Karangmungus ada mitos, ada legenda yang mengatakan bahwa di Sungai Karangmungus itu ada kerajaan buaya kuning, dan itu mitosnya ada tersendiri, nanti mungkin akan ditulis tentang kerajaan buaya yang ada di Sungai Karangmungus. Nah, ritual Karangmungus itu ritual Malabu itu biasa dihubungkan dengan hubungan antara manusia yang melabuh, manusia secara pribadi maupun secara kelompok, secara komunal, dengan buaya yang ada, atau disebut dengan panggilan datuk biasanya, dengan buaya-buaya atau sahabat atau kerabat atau apapun namanya, dengan buaya di sana yang dilakukan bisa secara temporer, bisa diadakan rutin, atau bisa juga diadakan ritual itu dalam waktu tertentu saja, sesuai dengan kebutuhannya saja. Satu ketika misalnya satu keluarga itu merasa punya hubungan emosional dengan buaya atau penghuni Sungai Karangmungus, maka dia akan melakukan ritual melabuh pada saat ketika hendak melakukan hajat kawinan misalnya, atau ada anak yang baru dikasih nama, atau ada anak yang baru mau melahirkan, atau ada keluarga yang sakit, maka dilakukanlah upacara melabuh untuk memberi makan makhluk yang ada di Sungai Karangmungus tersebut. Yang sering terjadi adalah bahwa keluarga atau komunitas itu mempunyai hubungan. Dalam tanda petik hubungannya ini sulit diceritakan, karena itu percaya atau tidak percaya itu ada begitu. Katakanlah seseorang yang mempunyai hubungan disebut mempunyai gampiran atau kembaran di Sungai Karangmungus, yaitu buaya yang ada di sana sebagai gampiran dari orang yang melakukan ritual melabuh tersebut. Pada saat-saat tertentu dia membuat sesaji yang model seperti ini, ada pisang, ada ketan, ada bunga, ada telur ayam ke Sungai Karangmungus. Tentunya diiringi dengan doa-doa. Dan kemudian terkadang ada juga yang melakukan itu, saya mohon tidak terstruktur kalimat saya. Ada pada saat ada orang yang sakit, kemudian ada orang pintar, kamu harus melabuh, harus membuang untuk memberi sesaji kepada datuk yang ada di Sungai Karangmungus tersebut, karena kamu ternyata ada hubungan dalam tanda petik keluarga dengan buaya itu, datuk itu. Dia semacam disebut mengeriau, memanggil bahwa harus mereka selama ini tidak pernah dihiraukan begitu. Maka dilakukan upacara untuk melabuh tersebut. Nah ini berkaitan dengan melabuh. Kemudian fungsi sosialnya yang jelas, kalau kita melihat fungsi budayanya sudah jelas ada tadi. Fungsi budayanya adalah untuk sebagai hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, kemudian manusia dengan makhluk yang lain, kemudian manusia dengan manusia lainnya. Dan biasanya kalau dilaksanakan secara komunal atau bersama-sama, ada upacara yang ramai begitu, beberapa orang keluarga patungan kemudian menyelenggarakan di satu tempat dan membuang melabuh sama-sama semacam sesajen. Kalau ini contoh untuk perorangan individu, tapi kalau untuk yang komunal itu biasanya pisangnya lebih banyak,
apa namanya, tumpang anunya itu apa namanya, ketannya itu lebih banyak, kemudian bunganya juga lebih banyak, dan ada biasanya semacam pemandu atau dukun yang memandu tersebut. Ini pengalaman jadi dukun. Fungsi sosialnya sudah ada. Kemudian sisi keekonomiannya memang kita tidak terlalu kentara sisi keekonomiannya, karena tidak sekarang ini jarang sekali ada yang melakukan upacara melabuh. Ada memang satu dua di sepanjang Sungai Karangungus, atau yang tidak tinggal di sepanjang Sungai Karangungus tetap melakukan upacara-upacara atau ritual melabuh tersebut karena sudah terbiasa begitu. Nanti secara detail Bu Irwan Darmansyah dengan Bu Husin akan menjelaskan tentang upacara melabuh, ritual melabuh tersebut. Satu hal juga yang mungkin perlu kita itu saya masukkan dalam masalah, mungkin bisa dibantu nanti sebagaimana redaksi dari karya budaya ini agar ini tidak terlampau bersinggungan dengan persoalan-persoalan agama begitu. Kita mengambil sisi ritualnya, sisi budayanya saja. Dalam tulisan saya memang tidak terlalu berpanjang lebar tentang ritual melabuh. Nah, tinggal teknisnya saja mungkin ada dalam tulisan nanti apakah ditambahkan atau tidak. Saya kira demikian, Bung Teo. Terima kasih buat Bapak Hamdani. Kemudian saya akan seperti biasa membuka masukan maupun pertanyaan dari Bapak Ibu terhormat, tapi kita akan serahkan dulu ke para pelakunya dan maestronya ini. Ada tambahan kah Bapak-Bapak? Persilakan Pak. Saya mau tambahkan sedikit aja. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara umum dari Sabang sampai Merauke, orang tahu apa itu melabuh, atau secara umum kita kenal dengan melarung. Hanya mungkin sebutannya berbeda-beda ya. 70 sampai 80% orang Indonesia paham itu dan pernah mengalami secara ritual secara langsung semua itu. Saya ingin menyampaikan secara khusus saja bahwa di Kalimantan itu umum disebut melabuh, bahasa Banjarnya melabuh. Yang biasa melabuh itu kalau saya kerucutkan lagi di Samarinda ini, orang suku Kutai, Bugis, dan Banjar. 3 ini khusus. Rata-rata mereka itu pasti berhubungan dengan buaya biasanya, dengan buaya. Tapi tidak semuanya ritual melabuh ini berhubungan dengan buaya. Ada juga dengan roh-roh sungai, dengan roh-roh hutan. Pokoknya yang berkaitan dengan roh alam semesta. Itu mungkin sekedar pembuka dari saya. Tapi saya pengennya saya mau testimoni aja lebih dari pengalaman yang sudah terjadi kepada keluarga kami. Waktu juga tidak, saya akan persingkat yang saya sampaikan, yang saya ceritakan, yang saya testimoni ini. Ibu saya berasal dari Kutai Tenggarong, kemudian ayah saya berasal dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kedua-dua dari terah kami ini itu berhubungan dengan buaya yang ada di sungai. Jadi kami kalau ada acara-acara besar atau kecil pun tidak melabuh, pasti ada kejadian. Misalnya tahun 1984, saya ingat betul ketika adik saya yang setelah saya itu menikah, itu kita tidak melabuh di Mahakam waktu itu terjadi sedikit gangguan atau kendala acara, gitu ya. Adik saya itu yang laki, istrinya itu kalau pada saat memakai kostum Banjar itu ada pakai kembang goyang itu. Iya, dia kata orang Banjar
kada mampu menyahan itu, berat katanya. Tapi saya pikir sederhana aja. Saya pikir ini karena persepsi orang dulu kan malam. Saya pikir ini mau cepat malam pertama aja ini supaya bubar ini. Saya pikir gitu. Jadi saya sudah sudah berpikir terlalu jauh sampai ke ritual itu, ke hal-hal yang mistis. Saya tidak seperti itu. Saya berpikir itu hanya sekedar tradisi. Mungkin dia kecapean kah atau apakah, saya berpikirnya begitu aja. Kemudian yang kejadian yang kedua itu ketika perkawinan juga salah seorang adik saya sekitar tahun 89 itu atau 90 itu kami tidak melarung juga atau tidak melabung juga. Itu ibu saya itu sampai kata orang Banjar itu berkeraut kayak buaya itu, sampai itu merayap sampai saya juga berpikir positif aja, mungkin beliau pada saat itu kelelahan, harus menjamu dan lain-lain lah ke tamu-tamu yang ada itu. Nah, kejadian-kejadian ini mungkin saya berpikir kebetulan saja begitu, kebetulan. Tapi ada hal yang menurut saya juga ketika dipikirkan secara akal, yang tidak masuk akal itu kok kejadiannya ada. Misalnya contoh begini, ketika kami sampai sekarang tradisi melarung atau melabuh itu masih, karena ada tradisi dalam keluarga, kami temuni itu tidak pernah ditanam. Kami dibuang semua ke mahakam, rata-rata karena kami lahir di sini maka dibuang di sungai. Jadi masing-masing orang secara pribadi Sudah semua. itu ada tradisi melabuh. Misalnya saya ketika awal-awal saya ikut nenek dulu, kita melabuh lah cula. Ini ada lingsar tikam nih di sini itu melabuh. Tapi setelah saya bisa berpikir, saya tidak pernah melakukan itu lagi. Nah, seperti ritual-ritual ini masih ada yang bertahan sampai sekarang, tapi presentasinya sudah 80% juga sudah tidak ada. Iya. Jadi seperti itu mungkin untuk sementara yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan melabuh itu. Ada mungkin yang perlu sedikit lagi. Mungkin. Ada kejadian yang baru-baru ini menurut saya juga aneh. Melabuh itu kita harus kenal konteksnya, mau melabuh untuk siapa gitu. Nggak bisa sembarangan melabuh juga. Kadang-kadang kayak kita beri ini tidak sesuai dengan yang kita kenal, itu kadang-kadang ada yang lain yang datang gitu. Ini ada kejadian kami terakhir kami bikin film itu, adalah salah seorang teman yang agak sok-sok tahu tentang itu. Kita harus ada buat syarat di sini dulu ini. Ya silakan gitu aja. Nah, dia di sungai, kebetulan kami bikin film sungai, dia melabuh itu. Tapi kita tidak paham dia mau melabuh itu untuk siapa gitu. Mungkin dia punya tradisi, mungkin ada sesuatu yang di sungai yang berkaitan dengan di tempatnya di sana. Dia melabuh di hutan yang berbeda, yang di situ mungkin ada roh-roh apa yang kemudian terganggu acara itu. Ritual itu mengganggu akhirnya yang kita mau kerjakan itu terjadi. Baru 3-4 bulan belakang ini terjadi ada gangguan itu bukan teknis tapi gangguan aneh gitu. Sampai itu juga kebetulan Bung Harapan ini ikut. Seharusnya dia tidak jatuh ke dalam kubangan sungai dan pinggangnya patah itu. Bukan patah ya, seleo katanya baunya. Dan itu seharusnya tidak terjadi. Itu kok bisa jatuh di satu tempat yang sebetulnya tidak mungkin jatuh gitu. Itu salah satunya, dan banyak hal-hal lain lagi. Untuk sementara itu dulu. Kembali ke Mas Teo, silahkan.